Kenapa banyak wartawan? Makasih ya, Pak. Ini uangnya. Makasih banyak. Chef, apa alasan Chef membuat cerai suami Chef? Apakah benar cerai ini terkait kasus perselingkuhan? Kami sempat lihat live kakaknya Chef Lala dan mengatakan terjadi perseteruan antara Chef Lala dan keluarga. Apakah itu benar? Permisi ya, permisi kasih jalan. Maaf ya, maaf kasih jalan. Ayo Mala, masuk. Mala, tahu. Bu, itu kenapa bisa banyak banget wartawan di sini, Bu? Bukannya perceraian saya ini masih tertutup ya untuk publik? Iya Mbak, tadi saya sempat dengar dari wartawan kalau ternyata Pak Hasbi yang membocorkan nih soal persidangan ini. Saya baru mau ngasih tahu Mbak Lala, tapi ternyata Mbak Lala sudah sampai duluan. Astagfirullah Hasbi, dugaan aku benar. Bukan cuma Rindi, tapi hal-hal konyol kayak gini pun dilakukan sama Hasbi demi menggagalkan perceraian. Wah, pengacara kondang nih kayaknya. Soalnya Chef Lala yang akan menang di persidangan. Iya ya, Pak Arman kan jarang kalah di setiap persidangannya. Yuk. Hasbi bawa pengacara. Saya kayak sering ngeliat pengacaranya, Bu. Iya, Mbak Lala pasti nggak asing kan sama pengacara itu. Pak Arman Reynaldo, pengacara yang sangat hebat, yang sering memenangkan kasus, terutama kasus perceraian. Keberhasilannya ada di angka 90% lebih. Sewa pengacara handal seperti itu bukannya butuh biaya yang banyak ya, Bu? Hasbi dapat uang dari mana sebanyak itu? Iya Mbak. Mungkin juga bisa jadi Pak Hasbi ada kedekatan sama Pak Arman yang kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita bakal menang kan, Bu? Mbak Lala tenang aja ya. Selama ini kesalahannya Pak Hasbi sudah cukup banyak yang bisa kita serang. Dan yang pasti saksi dari pihak keluarga Mbak Lala harus datang untuk menguatkan gugatan cerai ini. Aku nggak bisa tenang kalau kayak gini. Bahkan keadaan Rindi aja aku nggak tahu kayak gimana. Ya Allah, semoga Allah selalu melindungi Rindi dimanapun dia berada. Terima kasih teman-teman wartawan. Hari ini hari yang berat untuk saya. Karena saya harus melawan istri yang saya cintai. Pak, ini kok Hasbi lagi live streaming ya? Ini kan di pengadilan ya, Pak? Saya kesini bersama dengan Bapak Arman Reynaldo. Tujuan beliau di sini adalah untuk membuka mata hati istri saya agar dia sadar bahwa pernikahan kami itu masih bisa diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kak Hasbi bener-bener gak tahu malu ya, Bu. Pak, tolong dipercepat, Pak. Baik, Bu. Bukannya di pengadilan agama nggak boleh live streaming ya, Soh? Saya yakin, Pak. Ini kerjaan Hasbi nih, sengaja dia Pak live. Alah, sok manis banget di sini. Padahal kelakuannya pahit. Wih, Pare aja kalah pahitnya. Pak, Bapak, maaf Pak, Bapak mau mesen taksi online ya?
Iya nih. Tapi kok nggak ada yang mau ngambil ya? Pasti Pak, di sini tuh jarang ada pemukiman. Jarang ada ojol sama taksi online yang mau ngambil orderan Pak. Kalaupun ada, itu juga bisa nganter Pak. Pokoknya Mbak Lala jangan sampai terpancing ya sama Pak Hasbi. Mbak Lala kan tahu di mana Pak Hasbi selama ini. Insya Allah saya nggak akan terpengaruh dengan apapun omongannya Hasbi. Yuk Mbak, kita masuk. Bos, kami sudah berhasil menghambat Julian dan asistennya. Mereka masih menunggu montir untuk memperbaiki bannya. Bagus. Seenggaknya Julian nggak akan bisa ngapa-ngapain untuk sementara waktu. Halo. Iya bos, saya masih memantau ibunya dan anaknya bos. Langkah selanjutnya gimana bos? Bagus. Untuk sementara pantau terus aja. Jangan ngapa-ngapain dulu. Tunggu instruksi dari saya. Mereka itu senjata terakhir saya. Baik bos. Lah, ini montirnya kali Pak. Iya. Ya Pak. Permisi Pak. Iya. Ban yang mau dibenerin sebelah mana Pak? Yang situ Pak. Baik Pak. Nah, sebentar ya Pak. Ya. Buruan ya, Sal. Nah, yang ini Pak. Ini Pak ya? Iya, iya. Baik Pak, tunggu sebentar. Biar dia aja Pak, lebih paham. Persidangan akan segera dimulai. Saya juga mau berterima kasih sama Om karena udah bersedia untuk bantu saya. Kalau bukan karena hutang budi saya sama ibu kamu, saya nggak mungkin meluangkan waktu saya untuk membantu anak bandel seperti kamu. Saya udah berubah, Om. Sekarang udah nggak bandel lagi. Sekarang saya udah jadi anak baik-baik, Om. Apa? Anak baik-baik kamu bilang? Saya itu kenal kamu udah lama. Kamu itu anak bandel yang selalu nutupi kenakalan kamu agar kamu selalu menang di depan orang. Oke, kalau begitu, ayo kita ke persidangan. Apaan ini? Anda sudah mencelakai klien saya loh. Kamu bawa kemana, Ringgi? Klien Anda sudah bermain kotor. Dia menculik teman saya dan mau mengancam saya. Jawab, Hasbi. Kamu jangan jadi pengecut yang menyerang orang-orang terdekat saya. Terus ngapain tadi kamu bawa wartawan banyak? Mau cari panggung? Lah, mendingan kamu hati-hati lah. Tuduhan kamu itu nggak berdasar, nggak ada buktinya. Mendingan kamu fokus aja sama hari ini. Persidangan itu harus dihadapi dengan kepala yang dingin, hati yang tenang. Kalau kamu terus-terusan emosi begini, bisa-bisa kamu kalah. Mbak Lala tetap tenang ya. Jangan sampai terprovokasi. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kita sekarang masuk saja ke ruang sidang. Semoga berhasil. Hasbi, emangnya apa yang udah kamu lakukan sampai kamu ditampar seperti itu? Nggak apa-apa, Om. Cuman masalah kecil aja. Om gak usah khawatir.
Semuanya pasti aman. Gak akan ada yang bisa menuduh gue sebagai penyebab hilangnya Rindy. Bahkan, para preman itu gue suruh pakai sarung tangan saat nulis pesan ancaman. Gak akan ada sidik jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perceraian antara penggugat Intan Priscilla binti Andi Suyudi melawan tergugat Hasbi Raditya bin Suryono dinyatakan dibuka dan bersifat terbatas. Baik, berdasarkan hasil mediasi yang telah dilakukan, pihak penggugat telah menyampaikan pokok perkaranya, yang meliputi dugaan perselingkuhan, penipuan sejumlah uang, dan juga adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Apakah pihak penggugat sudah menyiapkan alat bukti atau saksi untuk mendukung gugatan tersebut? Tadi aku udah minta ibu sama Ardan untuk gak datang. Jadi, aku harus tetap berjuang bersama Bu Sarah. Izin bicara Yang Mulia. Saksi dari pihak penggugat sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Mohon ditunggu Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dan terkait dengan pokok perkara yang tadi sudah disampaikan, saya persilakan kepada tergugat untuk memberikan sanggahannya. Bu Sarah, ibu dan adik saya batal untuk menjadi saksi. Saya khawatir. Mereka tadinya mau datang, tapi karena melihat Rindy diculik, saya khawatir sama mereka. Jadi saya bilang ke mereka untuk di rumah aja, Bu. Lala, sepertinya kita akan susah memenangkan persidangan ini tanpa saksi pendukung. Tapi walaupun begitu, saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Mbak Lala.